Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Jojo Family. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini, Jojo Family lagi berada di daerah Puncak Bogor. Kita mau staycation di penginapan baru yang ada di Puncak Bogor. Dan penginapan yang akan kami datangin ini yaitu Bobo Cabin Gunung Mas Bogor. Yeay, akhirnya Bobo Cabin buka juga di daerah Bogor, tepatnya di daerah Puncak. Jadi namanya itu Bobo Cabin Gunung Mas. Mereka berlokasi di area Gunung Mas Bogor, tempat pariwisata yang banyak banget dikunjungi oleh para wisatawan yang mau refreshing di daerah Bogor. Sebelum masuk, kita akan bayar tiket terlebih dahulu. Nah, ini Jojo Family tunjukkan harga-harga tiketnya, dan kami juga sempat menanyakan ke petugas tiket lokasi persis Bobo Cabin Gunung Mas Bogor. Lokasi Bobo Cabin Gunung Mas Bogor ini ada di area perkebunan teh. Dan jalan masuknya berada di sebelah kiri. Nah, ini jalan masuknya. Kami sempat bablas ke atas karena kami kurang yakin juga dengan jalannya ini. Walaupun tadi kami juga udah sempat nanya ke petugas tiketnya tadi. Dan di sini juga nggak disediakan petunjuk arah untuk lokasi Bobo Cabinnya sendiri. Nah, ini kondisi jalan di saat kita masuk ke dalam area Bobo Cabin Gunung Mas. Kita akan melewati perkebunan teh dan jalannya ini masih berbatu dan banyak tanah-tanahnya juga karena Bobo Cabin masih dalam proses pembangunan untuk jalan menuju ke lokasinya. Pas masuk ke dalam, kita juga berpapasan dengan mobil yang akan ke area perkebunan teh. Jadi lumayan sempit juga untuk dilalui, tetapi masih bisa untuk melewati jalannya sendiri. Nah, ini kita sudah akan sampai di area Bobo Cabin Gunung Mas. Dari sini kita bisa melihat ada beberapa cabin. Dan untuk area parkirnya sendiri tidak ada di area Bobo Cabin ini, tetapi ada di area lain, yaitu berada di bagian bawah, di dekat jalan utama di sebelah kanan. Nanti akan Jojo Family tunjukkan. Dan lumayan PR juga sih sebenarnya kalau kita mau ke atas, ke Bobo Cabin, terus kita mau turun lagi, harus ngambil mobilnya lagi di bawah untuk naik ke atas. Nah, sekarang kami sudah ada di area Bobo Cabin Gunung Mas. Kami sampai di sini sekitar pukul 4 sore. Sudah lewat dari waktu check-in-nya, yaitu di jam 2 siang. Setelah proses check-in, kami langsung diantarkan menuju ke cabin yang akan Jojo Family tempatin. Untuk menuju ke cabinnya sendiri, kita harus melewati anak tangga seperti ini. Semakin ke atas, anak tangganya itu semakin banyak. Cabin yang akan Jojo Family tempatin ini cabin nomor 5. Di cabin ini sudah ada teras dan disediakan di sini kursi dan meja, juga payung besar. Di sini kita bisa santai-santai sambil menikmati view perkebunan teh. Dan di sini juga udah disediakan tong sampah. Nah, sekarang kita menuju ke bagian dalam cabin yang akan Jojo Family tempatin. Jadi cabin ini tipenya tipe deluxe, dan rate yang Jojo Family dapatkan adalah rate promo dari Bobo Cabin, yaitu di 675.000, dan rate ini tidak termasuk dengan sarapan ya. Di sini sudah disediakan kasur atau tempat tidur berukuran queen bed dengan 2 buah bantal, dan di bawahnya ini adalah rak-rak. Jojo Family gunakan untuk menyimpan barang-barang bawaan kami. Di dekat tempat tidurnya ini ada jendela yang lumayan besar, dan di sampingnya terdapat meja kecil. Juga sudah disediakan di sini biped ini fungsinya sangat banyak.
Di meja kecil ini kita bisa menyimpan HP dan di bawah meja ini ada colokan. Di sini kita bisa charge handphone kita. Untuk bipadnya sendiri itu bisa kita gunakan mematikan lampu atau menyalakan lampu, kemudian bisa mengubah cahayanya mau terang atau mau gelap. Terus kita juga bisa mengganti lampu-lampunya mau warna apa aja. Dari biped ini juga kita bisa mendengarkan alunan air sungai, terus dari alunan seperti di hutan gitu, bisa mengecilkan volumenya, terus untuk menutup dan membuka jendelanya ini juga menggunakan biped. Pokoknya canggih banget deh jendelanya. Di kabin ini juga ada jendela manual seperti ini, ada yang di atas dan juga di sampingnya. Kemudian ada kursi kecil dan meja. Di bawah meja sudah disediakan tong sampah juga. Dan di atas meja ini sudah ada 2 botol air mineral, kemudian 2 buah gelas untuk kita membuat teh. Terus di sini juga ada tempat untuk kita memanaskan air, sudah disediakan juga tisu dan juga AC karena di sini kalau siang hari itu panas. Di sebelah AC ini ada gantungan pakaian. Lanjut kita ke area kamar mandi dan toilet. Untuk ukuran kamar mandi dan toiletnya ini tidak begitu luas. Di sini sudah ada toilet duduk, terus ada tong sampah, kemudian ada tisu. Sudah disediakan 2 buah handuk, ada hair dryer juga, wastafel dan dental kit seperti pasta gigi dan 2 buah sikat gigi. Di atas wastafel ada kaca yang cukup besar dan juga udah disediakan hair dryer. Untuk menyalakan hair dryer di sini disarankan kepada kita tamu yang menginap tidak menyalakan secara bersamaan dengan kettle pemanas air untuk kita mandi. Kamar mandinya sendiri menggunakan tirai untuk menutupnya. Di sini juga udah disediakan gantungan pakaian ataupun bisa menggantung handuk juga. Showernya di sini shower kecil. Air panasnya sendiri pas Jeju Family menginap di sini berfungsi dengan baik, tetapi untuk menunggu airnya panas itu sekitar 90 menit. Dan sudah disediakan juga di sini sampo juga sabun. Di bagian teras sudah disediakan 2 buah payung, juga tempat kita untuk menyimpan sepatu atau sendal, jadi berbentuk lemari seperti ini. Nah, ini adalah suasana malam hari di area Bobo Cabin Gunung Mas, dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat banyak. Kalau menurut Jeju Family, tempat ini seperti perkampungan kecil dengan penduduk yang sedikit. Terus di sini suasananya itu syahdu banget. Kita bisa mendengarkan suara-suara serangga-serangga. Dan dari sini juga kita bisa melihat view lampu-lampu di luar dari Bobo Cabin Gunung Mas ini. Kalau suasana di sekitar cabin yang kami tempatin itu seperti ini. Di sini ada tempat untuk kita menyalakan api unggun, bisa kita request ke staff yang ada di Bobo Cabin. Dan untuk menyalakan api unggun ini ada tarifnya tersendiri ya. Nah, ini adalah view dari depan cabin 5 yang Jeju Family tempatin. Di bagian atasnya juga seperti ini view-nya. Terus di bagian teras kita bisa menikmati view malam hari dengan melihat lampu-lampu dari luar area Bobo Cabin Gunung Mas. Anak-anak bisa menikmati suasana di dalam cabin dengan lampu-lampu yang bisa berubah warna dari biped yang udah ada di setiap cabin. Dan mereka senang banget. Dan kami diberikan free barbecue dari pihak Bobo Cabin Gunung Mas karena
WiFi pada saat kami menginap tidak bisa digunakan, jadi gantinya yaitu free barbecue. Lumayan untuk makan malam. Ini juga bukan untuk Juju Family aja, tetapi untuk semua tamu yang menginap. Pagi harinya kita bisa langsung menikmati view dari dalam cabin dengan jendela yang super canggih ini. Tanpa kita harus beranjak dari tempat tidur, tinggal klik aja tombol jendela yang ada di biped. Nah, ini suasana pagi hari, anak-anak masih tidur, dan pas kita keluar udaranya seger banget, bisa merasakan sinar matahari pagi, kemudian bisa mendengarkan kicauan-kicauan burung. Pokoknya di sini tuh berasa rileks banget. Nah, sekarang Juju Family akan mengajak teman-teman berkeliling di sekitar Bobo Cabin Gunung Mas. Juju Family akan menunjukkan beberapa cabin yang ada di sini. Yang ini cabin nomor 6 berada di atas cabin nomor 5 yang Juju Family tempatin. Naik ke atas lagi melewati anak tangga adalah cabin nomor 7. View-nya juga bagus banget kalau dari cabin nomor 7 tadi. Kemudian jalan sedikit lagi di sebelah kanan yaitu cabin nomor 8. Kalau dari cabin nomor 8 ini view-nya kita bisa langsung melihat langit luas. Terus bisa juga melihat gunung dari sini. Juju Family tadi dari bawah naik ke atas, lumayan juga, hitung-hitung kita olahraga pagi sambil menikmati sinar matahari pagi dari sini. Dan lanjut lagi, kita menuju ke cabin berikutnya. Di sini cabin nomor 9 setelah cabin nomor 8 itu berjejer. Sekarang kita menuju ke atas ya. Juju Family akan tunjukkan salah satu cabin yang private banget karena dia itu berada di atas sendiri dengan lewat anak tangga ini. Nah, ini dia cabinnya, cabin nomor 10 tipe deluxe. Di sini private karena cabinnya itu tersendiri, jaraknya itu lumayan jauh dari cabin-cabin yang lainnya. Dari sini kita bisa melihat view yang bagus banget dan di sebelahnya ini adalah hutan. Nah, sekarang kita lanjut lagi menuju ke bawah. Cabin berikutnya yaitu cabin tipe family cabin. Ini adalah cabin nomor 11. Jadi di Bobo Cabin Gunung Mas ini terdapat dua tipe yaitu deluxe sama family cabin. Juju Family tunjukkan untuk bagian dalamnya seperti apa. Cuman untuk kamarnya belum disetting ya, jadi hanya sekedarnya aja Juju Family tunjukkan. Nah, di setiap cabin yang ada di Bobo Cabin Gunung Mas ini sudah terdapat tempat untuk kita api unggun dan terasnya juga itu lumayan besar banget. Nah, ini dia bagian dalam tipe cabin family. Kasurnya itu atau tempat tidurnya ada dua, satu di atas dan satu lagi di bawah yang digeser. Ada jendelanya juga di sini, terus ada rak-rak untuk tempat kita menyimpan barang-barang kita juga. Udah disediakan juga di sini amenities dan dalam kamar mandinya seperti ini ya. Tidak jauh beda dengan tipe deluxe, cuman di sini untuk pintu kamar mandinya untuk kita mandi itu menggunakan pintu kaca. Kalau di tipe deluxe itu menggunakan tirai dan showernya di tipe family ini berada di atas. Oke, sekarang kita lanjut lagi menuju cabin yang lain. Nah, di Bobo Cabin Gunung Mas ini terdapat kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cabin. Di sini juga udah disediakan tempat kita untuk api unggun bersama teman-teman atau bersama keluarga besar. Dan Bobo Cabin ini masih dalam proses finishing. Ini mereka masih menanam tanaman-tanaman hijau di sini.
Kalau udah tumbuh pasti view-nya lebih bagus banget, lebih hijau banget, lebih alam banget. Nah, sekarang Jeju Family akan ajak teman-teman ke bagian atas lagi di cabin yang bisa dibilang terpencil, berada di atas sendiri. Ini cabin tipe deluxe dan view-nya seperti ini. Saat Jeju Family menginap, sarapan yang baru disediakan oleh Bobo Cabin Gunung Mas adalah sarapan cepat saji seperti Fiesta Ready Meal, terus ada mashed potato juga, dan harga Fiesta Ready Meal-nya itu 40.000 ya. Jadi untuk sarapannya di sini kita bayar lagi karena rate cabinnya itu tidak termasuk dengan sarapan. Dan akhirnya kami memutuskan untuk sarapan di luar Bobo Cabin Gunung Mas, jadi di sekitaran Gunung Mas, sambil Jeju Family menunjukkan area tempat parkir kendaraan untuk para tamu yang menginap. Jadi kita akan melewati jalan yang dilewati mobil ini, terus kita akan melewati lagi jalan kecil di tengah-tengah kebun teh. Ini kalau hujan pasti licin banget di sini, tapi anak-anak senang karena mereka juga jarang-jarang merasakan jalan seperti ini. Dan untuk tempat parkirnya berada di seberang jalan utama tadi ya. Di sini parkirnya luas banget, terus kendaraan kita juga dijaga di sini oleh petugas. Jadi aman ya untuk diparkir di sini. Setelah sarapan, Jeju Family mampir di tempat wisata yang lagi hits banget di puncak dan masih berada di kawasan area Gunung Mas. Ini adalah T-Bridge, jembatan yang panjang yang mengelilingi kebun teh, dan lokasinya nggak begitu jauh dari Bobo Cabin Gunung Mas. Balik lagi ke Bobo Cabin Gunung Mas, jadi ini adalah tempat untuk reservasi atau tempat kita proses check-in di sini, tempat kita untuk menunggu. Ini seperti front office-nya di Bobo Cabin Gunung Mas. Bobo Cabin lagi ada special rate sampai tanggal 30 Juni dan periode menginapnya itu sampai akhir tahun. Jadi langsung cek aja Instagramnya Bobo Cabin dan klik link tanda biru yang berada di Instagramnya Bobo Cabin. Oke teman-teman, sekian video dari Jeju Family sharing pengalaman kami menginap di Bobo Cabin Gunung Mas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!